Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Palembang akan melakukan penertiban kabel utilitas yang dinilai semeraut dan merusak wajah kota. Mengangkat tema kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Festival Sriwijaya 2025 resmi digelar mulai hari ini. Mulai menggencarkan penataan kabel utilitas yang selama ini semraut dan merusak estetika kota. Langkah ini dimulai usai rapat penataan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap yang dilaksanakan pada hari Rabu lalu. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa kabel internet, listrik dan kabel utilitas lainnya yang bergelantungan di berbagai titik kota tidak hanya mencederai keindahan, tetapi juga membahayakan keselamatan warga. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Palembang menginstruksikan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk menjalin nota kesepahaman MOU dan melakukan studi pembelajaran ke kota-kota besar seperti Bogor. Tujuannya agar ke depan kabel utilitas dapat ditanam di dalam tanah mengikuti standar penataan kota modern. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Palembang. Pada tahap awal, Pemkot menargetkan penataan kabel di 6 hingga 7 kecamatan percontohan, seperti Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, Ilir Timur 3, Bukit Kecil, Seberang Ulu 1, dan Seberang Ulu 2. OPD terkait diberikan waktu 2 minggu untuk merapikan kawasan tersebut. Awal ini adalah perapian dulu, istilah grouping. Jadi dibungkus atau kabelnya dipakai, dirapikan lah. Ada 6 atau 7 kecamatan percontohan, baik dari seberang Ilir maupun seberang Ulu. Nah ini saya kasih waktu maraton dalam waktu 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan, terus besok ada rapat terus secara maraton sembari bagi hukum penguatan dasar hukum MOU dan juga PKS. Sementara itu, bagian hukum pemerintah kota sedang memperkuatkan dasar hukum MOU dan menyusun peraturan daerah atau perda tentang utilitas. Aturan ini nantinya akan membuka peluang penerimaan retribusi dari sekitar 70 penyedia jasa utilitas yang beroperasi di Palembang. Dengan langkah ini, pemerintah Kota Palembang berharap wajah kota dapat tampil lebih rapi, aman, dan mencerminkan kota metropolitan yang modern. 331 juru parkir liar diamankan Polda Sumatera Selatan dalam operasi Sikat Musi tahun 2025. Operasi tersebut digelar selama 9 hari di Kota Palembang untuk menekan praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Para pelaku diduga kerap memungut uang secara paksa dari pengendara meski tidak mengantongi izin resmi dari Dinas Perhubungan. Bahkan ada yang mematok tarif parkir di lokasi yang jelas-jelas dilarang untuk parkir. KBO Diskrimum Polda Sumatera Selatan AKBP Rizvi Kuaswini mengatakan total ada 294 kasus yang tercatat selama operasi, di mana mereka ini berkedok sebagai juru parkir tapi sebenarnya tidak memiliki legalitas. Ada juga yang berasal dari oknum, ormas, dan LSM. Operasi ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menindaklanjuti laporan warga yang merasa terganggu dengan keberadaan parkir liar. Ini kita amankan ya dalam rangka operasi Sikat 1 Musi 2025 Polda Sumsel, ya, khususnya operasi premanisme. Kita telah amankan para jukir jalanan ya yang tidak terdaftar lah dengan disub ya, yang ilegal lah. Tapi ke depan kami akan data dan kemungkinan akan kami lakukan pembinaan untuk tidak lagi melakukan pungutan liar parkir di jalan ya. Menurut Rizvi, pihaknya
akan terus melakukan penertiban seperti ini secara berkelanjutan agar masyarakat merasa aman dan tidak lagi dipaksa membayar parkir yang tidak resmi. Polda Sumatera Selatan menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan praktik serupa di lapangan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi menggelar Festival Sriwijaya 2025 yang akan berlangsung pada 16 hingga 18 Mei di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat atau Mompera, Palembang. Acara tahunan ini bertujuan untuk mengangkat sekaligus melestarikan berbagai nilai tradisional dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel, Panji Cahyanto, festival ini tidak hanya menjadi ajang seni dan budaya, tapi juga sebagai pengingat akan warisan besar yang pernah dimiliki Nusantara. Mengangkat tema The Glory of Sriwijaya, festival ini juga menyoroti pengaruh Kerajaan Sriwijaya di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sejarah, ilmu pengetahuan, seni, hingga budaya. Sejumlah pertunjukan dan pameran budaya akan digelar untuk menggambarkan kejayaan tersebut secara utuh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan ini mengadakan event Festival Sriwijaya. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita berjalan lancar. Jadi untuk tahun 2025 untuk FS yang ke-33 kita mengangkat tema The Glory of Sriwijaya. Nanti di pembukaan ada sendera asik ya. Ini menceritakan zaman Dabu Dahyang di abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya. Ini ada penaklukan daerah sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar, kerajaan maritim yang terbesar waktu itu. Sampai 3 hari ke depan agendakan ada beberapa kegiatan penampilan Sriwijaya. Berbagai elemen seni dan budaya akan ikut meramaikan acara, termasuk pameran ilmu pengetahuan dan sejarah, pagelaran seni tradisional, kuliner khas daerah, workshop budaya, musik dan tari etnik, serta dihadirkan UMKM. Acara ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat Sumsel, sekaligus menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari Mompera, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Diduga akibat menu makanan yang kurang baik, 173 pelajar sekolah dasar keracunan saat mengikuti program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali beberapa waktu lalu. Karena itu, Bupati Pali Asgianto meminta agar pengelola makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Pali dilakukan evaluasi. Selain itu, Pemkab Pali akan menindak tegas dan meminta pihak ketiga sebagai pemegang menu program MBG di Kabupaten Pali diganti jika terbukti terjadi kelalaian dalam penyajian makanan bergizi bagi pelajar SD. Biasa namanya ada ini, tapi yang pasti sanksi kita tegas. Dalam arti kata tinggal nunggu hasil labnya keluar, tahu apa yang akan kita lakukan. Pasti Pak Prabowo juga punya atensi khusus kan, ya galak hal ini terulang, apalagi ini menyangkut tentang masa depan anak-anak kita kan. Hasil lab belum keluar ya Pak? Belum, hasil lab mungkin 2-3 hari ini keluar, karena kan ada 5 indikator, kita cek galau kemarin, apa di tempe, apa di tahu, apa di ikan, jadi kita kan nggak bisa nugo-nugo, yang pasti ini dari makanan. Kalau emang terbukti apa sanksi? Ya, kita kan ada Badan Gizi Nasionalnya, kita report. Selama ini kan kita Pemkab ini tidak tahu ada kesalahan modelnya ini baru. Yang salahnya bukan BGN yang salah, pelaku usahanya yang selama ini tidak pernah report ke Pemkab. Nah giliran ada masalah, Pemkab kan yang bertanggung jawab. Kita pasti sanksi tegas dengan pihak ketiga ini yang sudah lalai. Yang pasti kan ke depan aku pengen ada sertifikat higienis setiapnya kalau. Jadi kita tidak takut kan. Sanksi tegasnya seperti apa nih Pak? Oh, kecil, tidak boleh lagi dia ganti vendor kan, benar tak? Iya, ganti vendor, gratis. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindiana mengatakan akibat pelajar keracunan di Pali, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap bahan baku makanan yang mengakibatkan gangguan pencernaan pada pelajar.
Hingga saat ini, program makan bergizi gratis untuk pelajar di Kabupaten Pali masih dihentikan sementara untuk melakukan penyesuaian standar dan prosedur. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara. Pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di kota Palembang. Namun banyak yang belum memahami bahwa kegiatan ini harus mengikuti peraturan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi hal utama karena hewan yang akan disembelih harus memenuhi syarat kelayakan dan kesehatan sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 tentang peternakan. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Selatan, Dr. Zaprizal mengungkapkan pembinaan terhadap pedagang hewan kurban bukan hanya terkait kelayakan hewan, tapi juga mencakup aspek kesejahteraan hewan. Pemerintah menekankan pentingnya penyediaan pangan, air minum, serta perlindungan dari panas ataupun kondisi lingkungan yang tidak layak. Aspek ini menjadi bagian dari perlindungan hewan agar tetap sehat dan layak dikurbankan. Kota Palembang itu perdanya sudah ada, perda terkait dengan penyelenggaraan hewan kurban ya, walaupun di dalam perda peternakan itu kesehatan hewan, penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan nomor 2 tahun 2019. Ya, kemudian perwalinya, peraturan wali kota itu ada terkait dengan penyelenggaraan pemotongan hewan kurban ya. Di sana juga tercantum terkait dengan masalah penjual, syarat hewan kurban, kemudian syarat untuk menyembelih hewan kurban, kemudian juru sembelih halalnya, bagaimana masalah penjualan ini itu diatur di dalam peraturan wali kota itu. Ditambahkan Zaprizal, selain itu peraturan wali kota atau perwali yang mengatur penyelenggaraan pemotongan hewan kurban juga menetapkan syariat bagi para pedagang, termasuk lokasi penjualan yang harus mendapatkan izin dari lurah atau pemerintah setempat. Penjual musiman wajib melaporkan kegiatan mereka agar bisa dibina dan diawasi oleh Dinas Peternakan Kota Palembang, baik dari sisi teknis maupun administrasi. Keberadaan pedagang musiman juga harus memperhatikan ketertiban umum, seperti tidak mengganggu lalu lintas masyarakat dan terdaftar secara resmi agar ibadah kurban berjalan sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Tim WJRC tidak akan terpengaruh terkait. Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Caca menjadi tumpuan Sumsel pada Parpernas ke-11 Solo bukan bulan Juli nanti. Berbekal latihan 20 jam seminggu, siswi yang masih duduk di bangku SMA ini menargetkan membawa pulang medali emas. Atlet para catur Sumatera Selatan Bahagia Caca Purwata optimistis dapat meraih hasil terbaik pada Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional Peparnas ke-11 yang akan dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah bulan Juli 2025 mendatang. Dengan dukungan dari tim pelatih, Dara yang masih duduk di kelas 11 SMA itu mengaku percaya diri untuk tampil di nomor B2 yang menjadi spesialisasinya. Pada ajang Peparnas kali ini, Caca telah menyiapkan diri secara serius dengan berlatih 3 hingga 4 kali dalam sehari atau lebih dari 20 sesi latihan dalam 1 minggu. Caca mengatakan dirinya harus menghabiskan porsi 1 hingga 2 jam dalam setiap sesi latihan. Saat ini Caca tengah menjalani pemusatan latihan bersama tim Pelatda. Berbekal persiapan matang, gadis berhijab ini menargetkan medali emas pada Peparnas debutannya. Selama seminggu mungkin lebih dari 20 kali karena sehari itu bisa sampai 3-4 kali kami latihan. Berapa jam ya satu kali sesi latihan? Bisa sampai 1 atau 2 jam satu kali latihan. Latihannya nanti sama teman sendiri atau ada lawan tanding lain? Untuk latihan kami dilatih sama pelatih dan kawan-kawan dari tunanetra yang catur pula. Targetnya apa nanti di Peparnas? Targetnya bismillah untuk membanggakan provinsi sendiri. Terus juga kalau bisa untuk dapetin juara pertama. Sebanyak 35 atlet nasional Paralimpik Indonesia NPCI Sumatera Selatan resmi menjalani pemusatan latihan atau Pelatda dalam persiapan menghadapi Peparnas 11 Solo.
Atlet yang tergabung dalam Platda adalah atlet terbaik berdasarkan hasil seleksi dari berbagai kejuaraan tahun 2024. Pada Peparnas mendatang, Sumsel ikut serta dalam 5 cabang olahraga, masing-masing renang, para catur, bulu tangkis, para tenis meja, dan atletik. Rian Apridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini, Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp kami di 082179279090. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa